Kembali di Tanya Jawab COVID-19, saya masih bersama Dr. Adib di sini yang akan menjawab pertanyaan Anda. Tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan dari netizen. Kita akan jawab telepon sekarang. Sudah ada penelpon yang menghubungi kami. Yang pertama dengan Pak Roni di Bekasi. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Mas. Pagi Pak Roni. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Pak Roni. Silakan Pak Roni pertanyaan. Pertanyaan saya, kalau berjemur di sinar matahari pagi itu paling bagus jam berapa? Terus yang kedua, bisakah badan kita jadi imun atau kebal dari virus corona dengan berjemur di sinar matahari pagi? Dua pertanyaan itu Pak. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih Pak Roni di Bekasi. Kita ke Pak Herman di Lebak Bulus. Selamat pagi Pak Herman. Pagi. Silakan Pak Herman. Ya, selamat pagi Bapak. Pagi Pak Herman. Pak, saya mau tanya ya, penularan virus COVID ini kan banyak caranya. Ya, salah satu yang belum pernah saya dengar untuk perokok. Perokok di Indonesia ini cukup besar kan jumlahnya. Maksud saya gini, seorang perokok yang sebenarnya dia sudah terinfeksi virus itu, dia merokok. Pada waktu dia merokok, dia akan menyedot rokok dan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian dikeluarkan lagi asapnya melalui paru-paru. Dan asapnya itu terbang kemana-mana. Apakah itu salah satu penyebab virus itu menyebar kemana-mana bagi yang bukan perokok, perokok pasif lah kita bilang gitu. Oke. Itu aja Pak, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Herman di Lebak Bulus. Kita ke Pak Yandi di Depok. Selamat pagi Pak Yandi. Ya, halo. Pagi Pak Yandi. Selamat pagi ya. Silakan Pak Yandi. Saya ingin bertanya, ini saya kan sering naik motor ya, pakai masker dan pakai sarung tangan juga. Kemudian saya dengar kan di berita itu bahwa virus itu ada menyebar juga di udara. Lalu saya gimana? Sedangkan saya pakai helm, kacanya dibuka. Apakah bisa juga menyebar infeksi? Oke, apakah bisa menghirup virusnya begitu ya Pak ya? Bukan, kan saya udah pakai masker di mata saya maksud saya. Oke. Kan kita mesti ngucek mata kan, kalau nggak sengaja ngucek mata. Oke, dari mata ya, oke. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Yandi di Depok. Kita langsung jawab. Pertama untuk Pak Roni di Bekasi mengenai berjemur. Apakah berjemur itu juga bisa menghilangkan virus di tubuh saya? Silakan. Ya, secara umum berjemur memang dianjurkan Pak Roni. Jadi kita memang untuk kesehatan ya, untuk kesehatan tulang, untuk kesehatan tubuh kita, termasuk juga imunitas secara umum, maka kita selalu sarankan berjemur di dalam waktu yang efektif jam 7 sampai jam 9 atau maksimal pun jam 9.30, setengah 10. Karena kalau udah di atas jam itu sinar ultraviolet yang lebih berbeda. Jadi panjang gelombang yang kita sarankan adalah pada jam-jam yang jam 7 sampai setengah 10 itu tadi. Itu buat anak-anak juga sehat ya? Ya, jadi sebenarnya ini untuk secara umum. Tapi kalau kemudian secara spesifik untuk COVID-19 sih tidak. Tapi secara umum kesehatan tubuh kita menangkal semua virus sebenarnya katakanlah. Untuk semuanya ya kita dengan berjemur itu untuk kesehatan kita. Gitu. Oke, apakah bisa menghilangkan virusnya? Mungkin yang harus diluruskan. Apakah menghilangkan maksudnya sinar mataharinya menghilangkan virus yang terpapar atau di dalam tubuh kita juga ikut hilang kalau kita lebih ke arah daya tahan tubuh kita yang nanti akan lebih ditingkatkan yang sebenarnya. akan melawan virus itu. Ya, yang akan melawan virus itu, bukan berarti kemudian setelah kita berjemur virus hilang, tidak gitu loh. Oke, jadi intinya peningkatan daya tahan tubuh. Mungkin sedikit pertanyaan mengenai hal ini. Ada yang bertanya apakah saya sebaiknya tetap pakai sunblock kah atau tidak, dan apakah memang harus mengekspos kulit sebanyak-banyaknya atau kalau memang kita dalam jam itu ya, yang jam 7 sampai setengah 10 itu memang dianjurkan tidak pakai sunblock tentunya. Karena memang biarkan nanti kemudian masuk ke dalam tubuh kita, kemudian merangsang juga vitamin D juga, terus kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh kita itu. Oke, asal jamnya benar berarti tidak perlu ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Herman. Ini menarik juga pertanyaannya. Bagi perokok yang positif pada saat dia merokok, menghirup lalu membuang asapnya itu, apakah ini juga menjadi media penularan? Jadi ini pertanyaan bagus ini Pak Herman. Jadi perokok sebenarnya ini dua sebenarnya. Buat dia sendiri dengan COVID ini, maka dia semakin mempunyai faktor risiko untuk dia terkena COVID. Karena dia sudah ada problem di paru-parunya, karena dia seorang perokok gitu. Kemudian yang kedua, pada saat dia kemudian merokok dan kemudian itu di dalam satu ruangan katakanlah, selama dia
tidak droplet sih nggak ada masalah. Cuman kalau dalam satu ruangan tertutup sehingga asapnya itu bisa kemana-mana, itu bisa juga menjadi sumber penularan juga ke yang lain. Oke, terutama kalau berada di dalam ruangan. Begitu. Betul. Nah. Oke, itu catatannya. Jadi ada resiko penularan begitu ya. Betul, Tapi tidak bisa ya. ditegaskan bahwa asap siapapun yang menghirup asapnya akan terjangkit. Nggak bisa ditegaskan begitu juga ya. Bisa kalau dalam satu ruangan itu. Oh, kalau jadi dalam kalau satu mamanya dalam jarak dekat mamanya 1 meter, kemudian dia menghirup asap rokok yang dihirupkan oleh perokok yang memang dia ada positif katakanlah, itu bisa juga menjadi sumber penularan juga. Oke, semoga itu menjawab Pak Herman. Ada resiko juga di situ. Kita ke pertanyaan dari Pak Yandi di Depok. Sudah memakai masker karena ini disarankan, tapi karena menaiki motor dan tadi Pak Yandi bilang bahwa ia sering mendengar bahwa virus ini bisa hidup di udara atau airborne. Yeah. Apakah hanya dengan sambil menaiki motor dan tidak menutup matanya dia bisa terkena dari mata? Ya kalau buat Pak Yandi yang ada di luar istilahnya, ini kan naik motor di luar, saya kira tidak kemudian secara langsung karena airborne pun itu masih dalam konteks dalam ruangan juga. Tapi kalau dia di luar, di udara luar, jadi udara luar ini akan menjadi dilution. Dilution itu menetralisir sebenarnya virus yang ada di udara juga. Sehingga kita pun tidak secara langsung kemudian kalau kita kena udara luar, masuk ke dalam mata kita, kemudian kita tertular dari virus itu tidak. Kecuali kalau kita di dalam satu ruangan tertutup atau kita berada dalam jarak dekat dengan orang yang positif COVID. Jadi tidak perlu khawatir khususnya pengendara sepeda motor secara khusus ya. Begitu keluar memang masker tetap dipakai. Tetap. Untuk berbagai alasan juga untuk debu dan lain-lain gitu. Tapi tidak akan tiba-tiba hanya terkena angin atau udara gitu lalu terjangkit COVID-19. Itu yang tidak akan terjadi. Nah, catatan untuk airborne ini sendiri mungkin harus diluruskan juga tuh Dok. Mengenai airborne itu sejauh apa? Karena kalau masyarakat mungkin bisa berpikir airborne lalu ada orang batuk depan rumah saya, udaranya masuk ke dalam rumah sehingga dia mengisolasi diri pun seperti tidak berguna karena toh COVID-nya akan masuk ke dalam rumah saya gitu. Apakah ini bayangan yang jadi memang airborne pun sendiri ini pun sekarang memang masih dalam kontroversi karena kita tetap berpegangan pada droplet sebenarnya. Kalaupun itu airborne itu dalam satu kondisi di dalam sebuah ruangan, bukan di kondisi kita di luar gitu loh. Jadi kalau kita di luar ada istilahnya pollution is dilution is the best solution. Jadi kalau mamanya kita itu berinteraksi dengan luar, maka udara di luar pun itu akan menetralisir daripada virus itu sendiri. Selama kita ada di luar. Oke, jadi jangan takut juga ya. Tetap berjemur di bawah sinar matahari pukul 7 sampai 9 atau paling lama 9.30 ya, setengah 10 ya. Baik, Dokter terima kasih banyak. Terima kasih Adib sudah bergabung, Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Dr. Adib sudah memberikan penjelasan terkait dengan seputar corona dan juga COVID-19. Kita akan terus menghadirkan informasi dan tanya jawab mengenai COVID-19 setiap hari di Sapa Indonesia Pagi pukul 7 sampai 9. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompastv maupun melalui @kompastv.